Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama saya mengajak diri dan jamaah ini, mari senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya, rahmatnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di hari Jumat ini. Kita berharap kepada Allah semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pun demikian. Yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, dari seluruh nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan takwa. Kita berharap kepada Allah semoga iman, Islam dan takwa kita senantiasa tertancap di dalam diri, yang terus menyemangati semangat kita untuk menjalani kehidupan terbaik dari kehidupan di dunia ini sampai kemudian kehidupan di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masih ada di bulan Muharram jamaah sekalian rahimakumullah. Masya Allah tabarakallah, satu peristiwa yang luar biasa dahsyat. Saking dahsyatnya jemaah sekalian rahimakumullah, disepakati oleh para sahabat pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian bersepakat semua sahabat untuk menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nama dari kalender yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, mungkin di antara kalian atau di antara kita ada yang bertanya, "Loh, kan tahunnya sekarang sudah tahun 2000 lebih. Kemudian sekarang kalender Hijriah baru 1000 sekian tahun." Jamaah sekalian rahimakumullah, iya memang hitungannya adalah mulai hijrahnya Rasul itu Hijriah, dan kemudian Masehi jamaah sekalian rahimakumullah dihitung ketika masanya Nabi Isa alaihissalam. Karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, usianya atau dari sisi tanggalnya, tahunnya lebih tua, iya, karena memang Nabi Isa lebih dahulu. Namun penetapan kalendernya adalah 1000 tahun lebih awal dibandingkan dengan kalender Masehi. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, patut kiranya kita bersyukur dan berbahagia. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, apalagi ketika kita perhatikan lagi semua rangkaian ibadah yang Allah wajibkan maupun sunnahkan dalam sepanjang tahun itu, semuanya terkait dengan kalender Hijriah. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, sudah seharusnya bagi kita untuk benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ditetapkannya kalender Hijriah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an bagi kita, yang dengan kalender itu sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hablum minallah kita dan kualitas hablum minan nas kita sesuai dengan hitungan kalender Hijriah. Dengan peristiwa hijrah ini jemaah sekalian rahimakumullah, masyarakat manusia dunia kemudian yang masuk Islam menjadi jauh lebih besar dibandingkan selama 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah. Dan begitu kemudian hijrah ke Madinah, Masya Allah wa tabarakallah, dalam waktu yang lebih singkat manusia kemudian benar-benar menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang memang adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu kemudian layak bagi kita untuk benar-benar mensyukuri dengan mengambil pelajaran-pelajaran terpenting dari peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jemaah sekalian rahimakumullah, begitu Rasulullah masuk Madinah, maka yang pertama dan kedua yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menguatkan dan mengokohkan iman, tauhid dan akidah. Dan ini pastinya menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa kita tancapkan di dalam diri. Kenapa? Karena jemaah sekalian rahimakumullah, di samping manfaat duniawi yang luar biasa banyak jemaah sekalian rahimakumullah, manfaat peradaban yang sangat dahsyat jemaah sekalian rahimakumullah, ada manfaat yang terpenting harus kita ingat. Kenapa?
orang akan layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ketika dia beriman kepada Allah. Dia muslim mukmin. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran pertama ini tentu pelajaran yang sangat penting untuk kita tancapkan di dalam diri kita bersamaan dengan rasa syukur terhadap perintah Rasulullah SAW dalam berhijrah. Yang kedua jemaah sekalian rahimakumullah, pembangunan yang dilakukan Rasulullah pertama kali masuk Madinah adalah beliau membangun masjid. Hal ini jemaah sekalian rahimakumullah luar biasa banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Namun pada kesempatan kali ini satu saja dari peristiwa dibangunnya masjid oleh Rasulullah SAW adalah bahwa amal terpenting setelah tadi iman tertancap di dalam diri kita, maka perhatikan dengan sungguh-sungguh amalan salat. Karena salat ini jemaah sekalian rahimakumullah amal yang nanti akan dihisab pertama kali di akhirat kelak, dan ketika salatnya baik dia akan bisa memperbaiki seluruh amal-amal yang lainnya, dan begitu sebaliknya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, dibangunnya masjid oleh Rasulullah SAW sebagai langkah pertama di Madinah harus menjadikan diri kita senantiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk memakmurkan masjid yang disebut sebagai Baitullah, rumah Allah di muka bumi. Dan sudah selayaknya bagi kita untuk senantiasa menumbuhkan rasa cinta yang sungguh-sungguh untuk memakmurkan masjid kita dan menegakkan kualitas dari salat kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, tentu luar biasa banyak dari salat ini yang harus kita pelajari, dan tentu tidak cukup waktu kita bahas di sini, sehingga kita harus bersungguh-sungguh untuk mengkaji nilai-nilai luhur dari amal salat yang kita lakukan. Yang ketiga jemaah sekalian rahimakumullah, hijrahnya Rasulullah SAW di samping kemudian menguatkan hablum minallahnya, ternyata Rasulullah menegaskan dan menguatkan adanya ikatan persaudaraan sesama muslim dengan ukhuwah Islamiyah. Jemaah sekalian rahimakumullah, mungkin di antara kita bangsa Indonesia beberapa waktu yang belakangan ini barangkali ada perpecahan dan dengan beragam macam perbedaan. Jemaah sekalian rahimakumullah, mari berbagai macam perbedaan yang memecahkan selama ini kita singkirkan perpecahannya, perbedaannya tetap no problem, namun semangat untuk mengikatkan ikatan persaudaraan di antara sesama muslim, dan juga nanti kita tambahkan lagi ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyahnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang para founding fathers kita telah memberikan teladan untuk menguatkan semangat persaudaraan kita sesama muslim dan sesama anak bangsa di Indonesia ini layak untuk kita kuatkan. Dan tentu jemaah sekalian rahimakumullah, masalah ukhuwah ini kita harus pelajari dengan sungguh-sungguh, karena dia bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Ketika satu sisinya salah atau kemudian rusak, jemaah sekalian rahimakumullah, akan turun nilai harga mata uang tersebut, sehingga kualitas dari nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di samping hablum minallah kita perkuat, maka jangan lupa untuk memperkuat ukhuwah dengan sesama manusia. Yang keempat jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang mulia yang diajarkan oleh para founding fathers, oleh Rasulullah bersama dengan kaum muslimin tatkala membangun masyarakat Madinah. Jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah datang ketika waktu itu sudah ada Yahudi di sana, dan di sana juga masih ada sebagian kecil dari orang-orang yang belum masuk Islam. Karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, Rasul memberikan pelajaran yang berharga agar negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu bisa berjaya, bisa hidup dengan kebersamaan yang baik antara sesama. Maka Rasul menegaskan dan menguatkan yang namanya Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah, piagam Madinah Munawwarah.
Satu catatan penting bagi kita kaum muslimin jemaah sekalian rahimakumullah, para founding fathers kita ternyata mengambil pelajaran dari Mitsaqul Madinah Munawwarah yang ditetapkan Rasulullah untuk menguatkan dan mengokohkan Madinah Munawwarah. Dan para founding fathers kita kemudian menegaskan sampai semua kaum muslimin pada waktu itu, para tokoh-tokoh muslim setuju ketika kemudian 7 kata, suku kata itu dihapus sehingga sekarang menjadi Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mereka rela dalam rangka menguatkan ikatan persaudaraan antar seluruh anak bangsa. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang keempat ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita bangsa Indonesia. Wabil khusus di bulan ini, di bulan Agustus ini, layak benar bagi kita untuk mengingat kembali dan bersyukur dan kemudian meneladani bagaimana apa kesepakatan yang disepakati oleh masyarakat di Madinatul Munawwarah Rasulullah bersama dengan kaum muslim dan seluruh masyarakat waktu itu untuk dipegang teguh. Kenapa? Dengan berpegang teguh Mitsaqul Madinah Munawwarah ini akhirnya jemaah sekalian rahimakumullah, Yahudi yang kemudian mereka licik pada masa-masa berikutnya, maka tentu kemudian mereka akhirnya diusir karena mereka tidak berpegang teguh dengan kesepakatan bersama. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, layak benar bagi kita kaum muslimin di Indonesia ini untuk benar-benar kesepakatan dari masyarakat dan bangsa kita di Indonesia ini benar-benar kita kembalikan kepada kesepakatan dari para founding fathers kita. Dan terakhir jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang kita dapatkan dari Rasulullah bersama dengan kaum muslimin ketika hijrah ke Madinah adalah selama ini ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Masyarakat Madinah, suku Aus dan Khazraj sering berperang satu dengan yang lainnya sehingga tidak sempat ngurus ekonomi. Karena ekonomi dikuasai oleh Yahudi, maka dikembangkan dengan riba dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan pengembangan ekonomi. Jemaah sekalian rahimakumullah, menyadari hal itu, maka Rasulullah bersama dengan para sahabat kemudian membangun sistem ekonominya dengan ekonomi yang berkeadilan, yang pada gilirannya kemudian benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat dan bangsanya. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah, kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga Agustus ini mengingatkan kepada kita semangat perjuangan kita, di mana para founding fathers mengambil pelajaran berharga dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.